بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Raya Al-Muttaqun, yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Camat, yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Wulsek, yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Nadrim, TNI kita Masya Allah luar biasa hadir. Yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar, semua sehat? Memang suka telat habis isya. Saya habis maghrib udah siap. Ayo kita ke masjid, kata mereka. Oh, Syekh masih lama. Habis isya baru dikumpul jamaahnya. Gak ngantuk? Masih semangat? Terus itu banyak di luar di sana jauh, kenapa? Kosong di sini. Nah, maju lebih dekat lebih baik. Kalau di sana jauh, tidur nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah Allah memilih kita malam ini kita berkumpul di dalam rumahnya. Kata ulama, kalau Allah mengizinkan anda menjadi tamunya di dalam rumahnya, itu tanda sayangnya Allah. Allah memilih kita menjadi ahli surga. Karena itu dimudahkan taatnya. Hari Ahad libur, lebih enak jalan-jalan di mall. Benar? Kebiasaan yang lain, apalagi 17 Agustus kan? Jadi banyak acara-acara. Mereka memilih main-main di sana. Mereka memilih sama keluarga di sana. Mereka memilih di mall. Mereka memilih di kafe di sana. Tapi orang mukmin beda. Orang mukmin beda. Bukan kita tidak suka. Kita suka jalan-jalan. Suka kita. Kita suka duduk di rumah istirahat. Suka bukan tidak suka. Tapi orang mukmin kelebihannya bukan cuma taat dan ibadahnya, enggak. Tapi orang mukmin siap tinggalkan kesukaan dirinya sendiri, ikut kesukaan Allah. Dia tahu, aku suka jalan-jalan di mall, tapi aku yakin Allah lebih suka saya datang ke masjid. Coba bayangkan, orang lagi tidur, nikmati tidur dia. Jam 2, jam 3, puncaknya nikmatnya tidur itu. Tiba-tiba bangun. Wudu, tahajud, Allah. Enak tidur itu, nikmat itu. Ya, dia tahu. Saya suka tidur. Saya suka menikmati kasur ini. Tapi aku yakin Allah lebih suka saya atas sejadah bukan atas kasur. Dia
memilih kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan orang mukmin. Bukan, mohon maaf, banyak orang taat dan ibadah, tapi berikan kepada taat dan ibadah dia sisa waktu. Tahu sisa waktu? Misal, lagi sibuk kerja, ada urusan, datang waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari urusanmu. Allah lebih besar dari kegiatanmu. Allah lebih besar dari keluargamu. Allah lebih besar dari hartamu. Tapi mohon maaf, ternyata banyak umat Islam salat, bukan tidak salat, mereka salat, tapi urusan dulu. Urusan dulu. Selesai urusan saya, selesai kegiatan saya, selesai itu baru nanti saya akan salat. Banyak jamaah keluar dari rumah mau jemput anak. Azan, datang waktu salat zuhur. Jemput anak dulu atau salat dulu? Sebentar Pak, jemput anak sebentar. Orang mukmin bukan begitu. Orang mukmin beda-beda. Orang mukmin dia terasakan apa? Terasakan siapa itu yang memanggilkan dia. Kalau dia mendengar Allahu Akbar, ya memang Allah lebih besar dalam hatinya dari harta itu. Allah lebih besar dari segala urusannya di dalam hatinya. Karena itu dia siap tinggalkan langsung urusannya, ikut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan orang mukmin. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang harus selalu kita jaga biar iman kita mantap dan bisa istiqamah. Ada dua hal harus kita selalu jaga. Apa itu? Yang pertama, mengutamakan taat dan ibadah dalam hidupanmu. Mengutamakan taat dan ibadah dalam hidupanmu. Artinya gimana? Artinya bagi orang mukmin, salat saya dulu, ibadah saya dulu, Quran saya dulu, baru yang lain. Dan yang lain itu dapat atau tidak dapat, bisa atau tidak bisa, gampang sekali. Yang penting ini lancar, taat saya lancar, ibadah saya mantap, baru yang lain. Jelas? Jadi apapun kesibukannya, dia punya tujuan. Dia masih menjaga hubungan baik dengan Allah. Dia masih ingat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, aku ciptakanmu, tidak ada tugas, hanya ibadah aja. Berarti harus kita fokus masalah ibadah ini dulu. Ibadah kita, taat kita harus beres dulu, harus lancar dulu, harus sukses dulu. Baru yang lain gampang sekali. Tahu, Allah begitu perintahkan kita, tidak ada tugas bagimu kecuali ibadah. Ayat berikutnya apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat berikutnya apa? Belum hafal surat Dzariyat belum? Ayat berikutnya langsung Allah bahas masalah rezeki. Masalah rezeki kita. Kenapa? Karena Allah sudah tahu
Gara-gara rizki itu anda akan tunda salat. Gara-gara rizki itu akan anda lupa baca Quran. Gara-gara kejar rizki itu akan anda tinggalkan ibadahmu. Langsung kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Kata Allah, masalah rezeki jangan fikirkan itu urusan saya, kata Allah. Keluargamu, rezekimu, rezeki anakmu bukan urusanmu, kata Allah. Itu urusan saya. Anda fokus tugasmu ibadah. Kalau ibadahmu mantap, aku menjamin rezeki mantap bagimu. Langsung, karena Allah sudah tahu. Mohon maaf, gara-gara masalah rezeki kita, orang boleh bohong. Gara-gara rezeki itu grup C. Gara-gara rezeki itu tinggalkan taat dan ibadah. Gara-gara rezeki itu jauh dari keluarganya. Banyak masalah gara-gara masalah rezeki itu. Mencari uang, jadi banyak masalah. Jangan fikirkan. Fokus tugasmu, aku menjamin rezeki. Fokus tugasmu, aku menjamin rezeki. Bayangkan aja, coba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala setiap subuh Allah berikan sesuatu yang mulia. Apa? Berkah. Setiap hari subuh pagi Allah bagi berkah. Anda bangun salat subuh, bapak-bapak salat subuh berjamaah, anda dapat berkah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah harta, segala hidupanmu berkah. Tapi kalau anda tidak bangun subuh, tidak menjaga salat subuh, artinya anda memilih tidak mau berkah rezeki, tidak mau berkah keluarga. Berarti kita faham taat kita, ibadah kita itu yang mendatangkan rezeki. Dengar. Allah Subhanahu wa taala bahas apa? Kemuliaan istighfar. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Allah bahas kemuliaan istighfar. Ternyata istighfar itu bukan cuma menghapus dosa. Masalahnya lebih luas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah akan Allah ampuni kalian. Terus yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Berkah istighfar, Allah kirimkan hujan. Yang punya sawah terasa masalah ini. Yang punya sawah terasa masalah ini. Kebutuhan. Kalau musim kemarau ya, nggak ada air, nggak ada ini, mereka udah stres. Kata Allah, hujan itu datang, istighfar, aku kirimkan. Berarti istighfar mendatangkan rezeki, mendatangkan hajat kita, kebutuhan kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Terus apa lagi? Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Kata Allah, aku akan berikan harta bagimu. Harta? Amwal, mal, harta. Oh ya. Jadi bisa dapat harta, dapat uang tanpa saya kerja? Ya bisa. Tapi kalau menjalankan istighfar yang sebenar-benarnya, Allah kirimkan rezeki sambil. Terus bi amwalin wa banin, keturunan. Aku baca istighfar, diberikan keturunan. Kata Allah, ya. Baca istighfar, aku berikan. Berarti kita faham apa? Kalau kita fokus taat dan ibadah, urusan kita lancar, keluarga kita berkah, rezeki kita berkah, segala hajat kita, kebutuhan kita beres. Bayangkan, ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita faham, jangan hati kita faham, fikiran kita yakin apa? Kalau saya tidak kerja, berarti gak dapat uang, gak dapat rezeki, bukan begitu sama Allah. Bukan begitu sama Allah. Sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, aku berdoa, tapi biasanya saya sebelum doa baca salawat dulu saya baca salawat dulu. Ya Rasulullah, kira-kira berapa lama saya salawat dulu baru masuk doa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah. Kata beliau, udah seperempat waktu doa salawat dulu. Berarti kalau 1 jam dia berdoa, 15 menit salawat dulu, baru masuk doa. Kata Rasulullah, terserah. Tapi kalau anda nambah lagi, itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Oh iya, kalau memang begitu ya Rasulullah, sepertiga aja. Berarti kalau 1 jam berapa menit? 20 menit. Salawat dulu baru masuk doa. Kata Rasulullah, terserah. Tapi kalau anda nambah lagi, itu lebih baik bagimu. Kalau memang begitu ya Rasulullah, anis separuhnya waktu saya itu akan saya salawat baru masuk doa. Berarti 1 jam separuhnya 30 menit. 30 menit salawat aja baru masuk doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah. Tapi kalau nambah lagi, itu lebih baik bagimu. Baru faham. Sahabat itu baru faham. Kalau memang begitu ya Rasulullah, aku akan menghabiskan waktu saya semua hanya untuk salawat kepadamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang betul segala kegelisahanmu, segala masalahmu, segala hajatmu dicukupi oleh Allah. Hajatmu apa? Nikah? Hajatmu apa? Keturunan? Hajatmu apa? Kerja? Hajatmu apa? Semua hajatmu, kebutuhanmu dicukupi oleh Allah. Itu aja belum. Dan semua
semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Cuma saya salawat aja, bukan 24 jam, bukan. Tapi begitu kita doa, selalu salawat, memilih salawat. Ternyata berkah salawat, hajat kita dikabul, urusan kita dimudahkan, semua hajat kita diberikan. Artinya kata ulama apa? Anda dapat dua. Dua itu apa? Dunia dan akhirat. Fikirkan apa? Mau apa? Beres. Itu yang buatkan kita stres di dunia kan? Kalau ada anak saya sakit, kalau suami saya lagi begini, kalau rezeki saya tidak cukup, kalau anak saya mau kuliah, itu semua fikiran kita, hajat kita, udah tenang saja, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat, ya Allah, aku ingin selamat dari neraka, aku ingin masuk surga. Tenang saja, diampuni segala dosa-dosanya. Kalau sudah diampuni, silakan masuk surga. Artinya dunia beres, akhirat beres. Gara-gara apa? Salawat. Artinya semua taat kita, ibadah kita itu memudahkan segala urusan kita dan hajat kita di dunia sebelum akhirat. Coba bayangkan kalau kita dalam hidupan kita setiap hari, kita selalu memfikirkan bagaimana taat saya lancar, bagaimana ibadah saya sukses. Wallahi, segala urusanmu lancar, segala hajatmu sukses. Tapi kalau anda fikirkan itu masalah besar ini. Karena yang kedua, ini yang pertama apa? Menjadi taat dan ibadah dalam hidupan kita hal yang utama, bukan sisa waktu, bukan. Harus faham masalah ini. Contoh, ibu-ibu cantik salihah ikut majlis ta'lim, mantap, luar biasa. Tiba-tiba, mana ibu si fulana tidak ada hari ini. Katanya, oh, hari ini ibu itu lagi ada urusan. Oh iya, lagi ada urusannya. Berarti ikut majlis ta'lim kalau lagi tidak ada urusan. Tapi kalau ada urusan, mengutamakan urusan, musibah. Enggak. Majlis ta'lim itu tujuan saya, itu urusan saya. Karena ada keberkahan, ada kemuliaan yang aku butuh. Aku butuh berkah yang ada dalam majlis ta'lim. Aku butuh hidayah yang ada di dalam majlis ta'lim. Itu yang melancarkan. Mohon maaf, sekarang anda kerja di sana mencari rezeki, tapi kata Allah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Kata Allah, di sini untungnya bagimu. Ini. Rezeki yang anda kejar di sana, ini tempatnya. Kalau saya sudah ridha terhadapmu, akan melancarkan rezekimu. Sini. Tapi kalau kita tidak mau ikut aturan Allah, jauh dari Allah, Allah akan angkat rezeki kita. Mana bisa kita tarik lagi? Kalau Allah sudah berhenti, rezeki kita diputus. Terus solusinya gimana? Tiba-tiba masuk kantor, udah karyawan ini tidak mau kerja, udah keluar. Usaha yang kemarin lancar, gara-gara kita tidak mau salat, tidak mau ibadah, dapat musibah, habis harta dia. Ya memang gara-gara taat ibadah kita bisa berubah nasib kita jadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi bagi orang mukmin, hal taat dan ibadah itu hal paling utama dalam hidupannya. Karena memang itu tugas kita. Dari Allah, aku ciptakan kalian hanya untuk beribadah. Dah beres. Harus kita faham, harus kita kejar masalah. Yang kedua, begitu orang mukmin dalam masalah taat dan ibadah itu selalu memfikirkan gimana saya jadi lebih baik. Artinya apa? Menyempurnakan.
menyempurnakan taat dan ibadah. Artinya gimana? Bapak ibu salat, setiap hari salat, menjaga salat 5 waktu, sudah puluhan tahun setiap hari berkali-kali salat. Mantap. Pertanyaan saya, 30 tahun lalu Bapak ibu salat, betul? Salat. Tapi 30 tahun lalu itu belum bisa khusyuk di dalam salat. Dulu belum bisa khusyuk di dalam. 2025 udah bisa khusyuk? Udah bisa khusyuk? Masih sama ya, masih bocor juga ya, belum sempurna ya. Itu yang tidak boleh. Mohon maaf, anak sekolah, masuk sekolah belum bisa baca, belum bisa tulis, betul? Tapi setelah masuk sekolah SD 6 tahun, seharusnya harus sudah bisa baca dan tulis. Tapi kalau setelah dia belajar 6 tahun SD itu, tapi tetap tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kita bilang apa? Anak itu apa? Bodoh. Kau belajar setiap hari, ikut sekolah setiap hari, tapi tidak berhasil. Mohon maaf, puluhan tahun salat, tapi belum khusyuk. Kok bisa ya? Kenapa? Karena mohon maaf, gak pernah kita memfikirkan. Gak pernah. Apakah pernah sebelum mulai salat? Sebelum mulai salat, Ya Allah, 30 tahun aku salat tapi gak dapat khusyuk. Aku tidak mau lagi, ya Allah. Aku ingin salat saya sempurna. Aku ingin salat saya khusyuk. Aku ingin hati saya hadir dalam salat. Ya Allah, selama ini setiap saya ucapkan Allahu Akbar, segala urusan dunia masuk. Gak bisa, ya Allah, belum sempurna salat saya. Tolong ya Allah, bantulah saya untuk saya bisa salat yang terbaik, ya Allah. Allahu Akbar. Pernah muncul siapa? Alhamdulillah, saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Tahu ini dari siapa? Dari syaitan. Buatkan apa? Perasaan dalam hati kita udah baik. Hebat. Wih, salat ya, jaga salat ya. Wih, hebat, kamu hebat. Terasa diri baik, biar apa? Tidak sadar dan tidak perbaiki lagi. Padahal salat kita masih bocor. Ya, silakan Pak. Lancar sukses insyaAllah. Mari Pak. Kasihan capek, banyak acara hari ini. Dia capek, istirahat. Udah jelas? Jadi tidak cukup cuma kita laksanakan taat dan ibadah, tapi harus kita memfikirkan bagaimana ibadah dan taat saya lebih baik, lebih sempurna. Karena itu tujuan saya yang asli harus jadi yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Oh ya, ternyata salah faham ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan siapa antara kalian yang baik amalannya, bukan. Siapa yang terbaik
amalan beda. Bukan siapa yang baik, amalan yang enggak, tapi siapa yang terbaik. Ahsanu artinya yang terbaik. Berarti, mohon maaf, selama ini kita terasa kalau sudah baik cukup. Enggak. Seperti sekarang, kenapa kita tidak fokus masalah misal salat itu yang hubungan kita sama Allah? Karena belum faham. Contoh, di Indonesia hafal hadis ini apa? Pertanyaan pertama yang dihisabi oleh Allah di hari kiamat tentang apa? Tentang apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Biar kita paham, pertanyaannya gimana itu? Tidak ada pertanyaan, fulanah salat atau tidak? Si fulan salat atau tidak? Tidak ada pertanyaan soal ada. Pertanyaannya gimana? Apakah salat Anda selama ini sudah sempurna atau tidak? Sudah baik atau tidak? Itu pertanyaannya, bukan pertanyaan sudah salat atau tidak, ada. Tapi akan ditanya, salatmu selama ini udah baik, udah sempurna atau belum? Kira-kira Allahu Akbar, HP saya di mana? Tadi belanja berapa ya? Salat seperti ini, yang urusan dunia kita masuk kan? Kira-kira salat itu baik atau tidak? Terus nanti di hari kiamat mau bilang sama Allah apa? Kalau dia tanya, salatmu selama ini baik atau tidak? Kita mau jawab apa? Kalau sudah paham masalah ini, akan otomatis kita usahakan berbaiki salat kita, ibadah kita. Mohon maaf, baca Quran 40 tahun, 50 tahun baca Quran, mantap, bagus. Sudah hafal belum? Sudah hafal 30 juz belum? Belum. Maaf, salah. Sudah hafal juz 30 belum? Masih belum juga. Gak apa-apa. Sudah hafal triqul atau belum? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Udah hafal? Udah hafal? Artinya apa? Artinya apa? Anda baca setiap hari Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Setiap hari puluhan tahun pakai. Artinya apa? Enggak tahu. Artinya gimana itu? Anda belum perbaiki, belum sempurna, belum. Kenapa? Karena Anda tidak pernah memfikirkan. Gak pernah Anda mau perbaiki lagi. Kenapa? Karena syaitan masuk dalam hati kita, dalam fikiran kita. Udah, kamu udah baik, Pak. Bu, udah baik nih, udah masuk surga. Sampai di sana bingung. Oh, ternyata pertanyaannya beda dengan yang saya pikirkan itu. Harus kita berpikir dua hal. Jadi yang pertama, harus kita mengutamakan dalam hidupan kita, taat kita, ibadah kita, salat kita. Hablum minallah harus lancar, harus kuat, harus sempurna. Allah yang menjamin, hablum minan nas. Bukan kita lagi. Harus paham masalah ini. Ini di Indonesia, paham? Mahamannya beda dengan kita di Madinah. Hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Hablum minan nas, hubungan kita sama manusia. Betul? Hablum minallah kita jaga kan? Kita jaga taat, ibadah. Hablum minan nas gimana? Hablum minan nas gimana? Hablum minan nas gimana artinya itu? Apa?
minan nas, gimana? Maksudnya gimana itu? Gimana? Hah? Baik. Baik sama manusia. Baik. Rasulullah baik atau tidak? Rasulullah baik atau tidak? Paling baik, paling sempurna, paling baik itu Rasulullah. Apakah manusia rida terhadap Rasulullah atau tidak? Apakah manusia, keluarganya sendiri di Makkah waktu itu, keluarganya sendiri rida terhadap beliau atau tidak? Tidak. Berarti di sini hablum minan nas tidak ada hubungan dengan manusia. Harus paham. Hablum minan nas tidak ada hubungan dengan manusia. Udah baik sama si fulan, gak mungkin rida. Ini gak mau, ini suka ini suka ini. Kalau kita baik sama ini kecewa, ini kecewa. Gak selesai itu. Tapi gimana maksudnya? Hablum minallah, kita usahakan yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling bagus. Allah yang menjamin, menjaga kita dengan hablum minan nas. Allah yang menjamin, menjaga kita dengan hablum minan nas. Jadi fikiran kita bukan manusia lagi, fikiran kita Allah. Artinya gimana? Anda punya akhlak yang baik karena Allah, bukan karena manusia. Jelas? Contoh, kalau misal kita akhlak yang baik, orang baik, akhlak baik wajar. Tapi kalau orang jahat gimana? Biasanya kalau orang jahat gimana? Kita lebih jahat lagi. Betul? Gak bisa. Kalau kita fikirkan manusia, kalau ini baik sama saya, aku baik. Tapi kalau ini jahat, gimana hati saya gimana? Kalau saya tidak balas jahat, tapi dalam hati saya kecewa, betul? Tapi kalau kita faham Allah suka akhlak yang mulia, Allah perintahkan saya menjadi punya akhlak yang mulia, aku akhlak mulia. Ini baik, tidak baik, terima, tidak terima, bukan urusan saya sama Allah. Jelas? Jadi kita fokus semua muamalah kita sama Allah. Allah yang mencukupi kita, hablum minan nas, bukan kita lagi. Karena kita tidak bisa atur. Tak bisa atur. Tapi orang mengkuatkan hubungannya sama Allah. Dia faham, ya dia baik, tidak baik, ana gak ada urusan. Ana baik sama dia bukan karena dia baik, karena Allah. Dia jahat, aku tidak balas jahat, tetap karena Allah. Tapi kalau kita sama manusia, capek. Contoh, suami istri. Istrinya baik, salihah, layani suaminya, menjaga. Tapi kalau suaminya jahat gimana? Terima atau tidak? Tak terima, kecewa, sakit hati. Padahal kata Allah, itu bukan urusanmu. Kewajibanmu beres. Dia jahat, tidak jahat, baik, tidak baik, bukan urusanmu. Aku berikan surga bagimu karena kamu baik. Kamu lakukan yang terbaik. Aku berikan surga, beres. Dia tidak baik. Sekarang gimana? Oh, dia bilang begitu. Jadi dia istrinya lawan. Jangan. Ana muamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau seperti apa? Aku ikut. Ana gak ada urusan dengan manusia, gak ada urusan dengan manusia. Kalau sudah bisa seperti itu, Allah yang menjamin, mencukupi segala urusan kita dengan hablun minan nas. Tapi biasanya kalau manusia dimuji kita, senang. Dicaci maki kita, sedih. Kacau kita. Betul? Karena dalam satu majlis, apapun kebaikan-kebaikanmu, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Berarti kalau anda memfikirkan manusia itu, anda capek. Gak selesai itu.
Tapi kalau muamalah sama Allah, beres. Anda gak peduli kepada manusia lagi. Peduli. Rasulullah cuma keluarganya sendiri, bamannya sendiri. Abu Lahab itu Abu Lahab, bamannya sendiri. Bayangkan, mereka mau bunuh keponakannya. Anak gak ada urusan Abu Lahab, siapa aja kan urusan. Allah perintahkan saya dakwah, Allah perintahkan saya salat, Allah perintahkan kalian, Allah perintahkan saya, udah beres. Dia jahat, Allah perintahkan saya akhlak baik, akhlak mulia, saya ikut akhlak baik, akhlak mulia. Anak gak ada urusan dia bagaimana. Anak bagaimana sama Allah, beres. Jadi harus kita paham masalah ini. Kalau sudah perbaiki pemahaman kita terhadap hidupan kita, terhadap taat kita, terhadap ibadah kita, akan beres segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi hal taat dan ibadah itu hal paling utama dalam hidupan kita. Yang kedua, usahakan selalu menjadi lebih baik. Quran kita lebih baik, baca, hafal, belajar. Salat kita lebih baik, ibadah kita, zikir kita lebih baik. Usahakan jadi lebih baik, lebih baik. Mohon maaf, banyak manusia pintar menjadi lebih baik, tapi urusan dunia, usahanya lebih baik, mobil lebih baru, rumah lebih besar. Dia pintar fikirkan dan dia kerja keras untuk jadi lebih baik, tapi urusan dunia, mohon maaf. Saya isi acara di kantor-kantor tentara, kantor polisi, saya selalu isi acara. Saya belajar satu kata mahal dari mereka itu. Kata mereka, NKRI harga mati. Harga mati. Membela Indonesia sampai mati. Mantap. Membela negara kita yang kita cintai sampai mati siap. Betul? Membela surgamu sampai mana? Surgamu, surgamu. Membela surgamu sampai mana? Jaga surgamu sampai mana? Apakah siap tahajud sepanjang malam untuk surgamu? Apakah siap jaga puasa sunnah untuk surgamu? Apakah siap taat dan ibadah 24 jam untuk surgamu? Atau seenak-enaknya aja? Untuk surga, sisa waktu. Baca Quran kapan? Kalau ada waktu. Atau ikut kebiasaan orang Indonesia, kalau kita di bulan suci Ramadan, baca Quran di Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Habis bulan suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah, tak baca lagi. Surga, jangan sampai lupa surgamu. Mohon maaf, orang kerja keras setiap hari 8 jam, 9 jam, 10 jam kerja. Apapun kecapeannya, apapun kesulitannya, masih kerja dia. Rumah sampai kantor jauh, gak apa-apa katanya. Macet, gak apa-apa. Panas, gak apa-apa. Hujan deras, gak apa-apa. Sabarannya luar biasa. Puluhan tahun kerja di kantor, luar biasa sabarannya. Perjuangannya luar biasa. Kenapa Pak begitu? Kenapa memaksa diri kerja keras itu puluhan tahun? Kenapa Pak? Kata beliau, harus ada tanggung jawab saya. Ada keluarga di sini, ada istri saya di sini, ada anak di sini. Itu tanggung jawab saya, harus saya jaga. Harus saya berikan kecukupan, harus saya berikan nafkah. Mau tidak mau, enak tidak enak, harus saya kerja.
Terus. Dia faham keluarganya tanggung jawab dia. Silakan. Kerja keras untuk menjaga keluargamu, anakmu. Baik. Surgamu sendiri tanggung jawab siapa? Surgamu sendiri itu tanggung jawab siapa? Tetangga, teman, tanggung jawab siapa? Kita sendiri. Mana kerja kerasnya, mana? Ini tanggung jawabmu. Ini siap yang namanya dunia, yang Anda yakin besok habis. Itu dunia. Mati, udah beres. Tapi siap berjuang, siap kerja keras untuk dunia yang besok habis, tidak apa-apa. Untuk surga yang nikmat sempurna selama-lamanya, siap apa? Untuk dunia siap kerja 10 jam. Kalau untuk surga siap taat berapa jam? Maaf. Siap taat berapa menit? Harus kita perbaiki pemahaman kita. Harus kita berusaha jadi hamba Allah yang lebih baik. Harus ada seriusnya. Ya Allah, betul aku ingin masuk surga. Aku betul serius, ya Allah, aku mau masuk surga. Yo, silahkan isi amalannya. Yang enak di sini apa? Allah Maha Baik. Gak apa-apa sayang. Satu kebaikan aku berikan 10 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Satu kebaikan gak apa-apa, 10 kali lipat pahalanya. Begitu kita ada salah, ada dosa, gak apa-apa, satu aja. Dan itu satu pun baca istighfar ya. Jangan lupa baca istighfar ya, dihapus dosanya. Allahu Akbar. Salat sambil salat berikutnya dihapus dosa antaranya. Hari Jumat sambil Jumat berikutnya dihapus dosa antaranya. Ramadan sambil Ramadan berikutnya dihapus dosa-dosanya. Untuk apa itu? Allah yang Maha Baik. Allah sayang kepada kita. Amalan kita sedikit, taat kita sedikit, 10 kali lipat biar kelihatan banyak. Begitu ada salah, ada dosa, Allah tidak mau kita masuk api neraka jahanam. Tapi banyak salah, banyak dosa, dihapus, diampuni, biar selamat dari neraka, tetap masuk surga. Ini bantuan dari Allah. Terus apakah Anda sudah mau bantu dirimu untuk selamat dari neraka masuk surga atau belum siap? Itu bertanya. Apakah masih sibuk dunia sambil lupa akhirat, atau sudah sadar mau jaga surgamu sendiri, atau masih fokus duniamu? Silahkan jawab untukmu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting jangan sampai terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah bawa satu cerita dalam Al-Quran tentang satu orang panjang umur, sihat walafiat, lancar dan sukses. Panjang umur, sihat walafiat, lancar dan orang ternyata itu bodoh, fokus dunia, lupa akhirat. Tiba-tiba datang malaikatul maut, mau cabut roh dia. Teriak-teriak, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Kenapa? Ada apa? Teriak-teriak. Fayaqul
dia, kalau bisa tunda ajal saya ya Rabb, walaupun sebentar aja ya Rabb, sebentar. Udah 50 tahun, udah 60 tahun, udah 70 tahun, sihat walafiat, lancar sukses, kok sekarang datang saatnya malah minta tunda lagi? Memang untuk apa ya? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Rabb, aku akan berubah. Ya Rabb, aku akan sedekah. Pada saya simpan harta saya sedekah. Ya Rabb, aku jadi hamba-Mu yang salih. Aku akan taat. Aku akan ibadah ya Rabb. Tolong ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar aja ya Rabb. Sayangnya Allah menjawab ayat berikutnya langsung. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa tunda lagi dan tidak mungkin balik lagi. Kesian bagi beliau, udah lewat, udah habis kesempatannya. Kabar gembiranya, bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Bapak Ibu masih hidup, masih hidup? Astagfirullah, kok gak jawab? Ini udah mati husnul khatimah di masjid. Astagfirullah. Alhamdulillah, masih hidup, masih ada kesempatan ya. Jangan sampai lewatkan ya. Manfaatkan kesempatannya. Ya, manfaatkan kesempatannya. Perbaiki sekarang, jadi lebih baik sekarang. Jangan nunggu sampai mati, karena tidak akan ada kesempatan lagi. Siap masuk surga. Siap masuk surga. Alhamdulillah. Kalau memang sudah siap, silahkan mati dulu ya. Memang prosesnya harus mati, Bu, harus mati dulu. Yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf, husnul khatimah sesuatu yang mahal. Bayar dulu. Bayarannya gimana? Masa hidup itu salat yang terbaik, zikir yang terbaik, Quran yang terbaik, itu otomatis husnul khatimah. Otomatis tuh. Kalau sudah husnul khatimah, berikutnya lebih baik sampai surga, aman dan nyaman. Tapi mohon maaf, salat aja ditunda, Quran tidak baca, zikirnya lupa, dosa maksiat masih jalan, mana bisa husnul khatimah, mana bisa. Karena itu, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah, niat dan azam, kita usahakan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah, doanya mustajab. Malaikat hadir sekitar kita mengaminkan doa kita. Doanya mustajab. Saya akan tutupi dengan doa, dan khususan saya akan baca doa hajat. Aku mohon, kalau ada Bapak Ibu punya hajat, silahkan masing-masing sebutkan hajatnya dalam hatinya. Apapun hajatmu, mungkin di mata kita, dalam fikiran kita, hajat kita masih jauh, susah, sulit, yakinilah bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah. Satu kata, kun fayakun, beres hajat kita. Ingat, Allah mengajak kita dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah.
kelebihan orang mukmin, begitu dia berdoa, pasrah segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hadiah? Baik. Sebelum saya tutup dengan doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir berikan hadiah kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada jamaah-jamaah yang spesial, jamaah yang khusus, jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Walaupun beliau sudah 4 tahun lalu wafat, masih kita teruskan perjuangan beliau itu. Bagaimana merdeka Indonesia itu perjuangan kakek-kakek kita dulu. Mereka berjuang sampai berhasil. Kewajiban kita teruskan perjuangan ini, menjaga Indonesia menjadi negara yang berkah dan makmur. Izin 5 menit kita bagi-bagi hadiah dulu. Habis itu insya Allah kita akan tutup dengan doa kepada Ustaz.